komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta. Jadi masih ada lagi Bapak Ibu yang lain yang nanti ya siapapun tadi, kalau siapa tadi bilangnya, Pak Riswantoni, ya entah siapapun nanti di Komisi 2, tapi siapapun dari Menteri Pan-RB di periode berikutnya, tapi itu harus juga menjadi PR kita gitu, yang belum selesai semua. Baik, tolong tampilkan draft kesimpulan kita. Mau buka puasa nih, Bu Reka. Tungguin sama menterinya Bu Reska. Nomor 1, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN. Setuju ya? 2, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pan-RB dan BKN memberikan sanksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun ini sanksinya belum diatur nih, ya kan? Harusnya di PP nanti ini, iya kan? Ada di PP ya, Pak ya? Oke. Tapi ya paling tidak ini komitmen kita. Setuju Pak ya? Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PNRB untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024. Ya, 100%. Setuju ya? 4. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pan-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sesuai dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi. Setuju ya? Tapi khusus untuk ini ya, boleh, bisa nggak ya Kementerian Pan-RB atau BKN itu jemput bola gitu? Ini kan nunggu-nunggu mereka kan nggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuh-waktukan kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja, nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti nggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria yang saya bacakan menurut SMN PAN tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, apakah yang tidak memenuhi kriteria juga akan kita angkat? Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal, hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman, dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan, karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi, sebetulnya yang memenuhi kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5? Termasuk nomor 3. Nomor 3? Nah, yang terdata. Komisi mendukung Kementerian PN untuk menyediakan. Oh, mohon maaf. Oh ya, nomor 5, mohon maaf, nomor 5. Iya, nomor 5. Jadi ada tambahan yang memenuhi kriteria hasil verbal.
verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan formal. Jadi mohon maaf, kalau kita pakai istilah itu kadang-kadang datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu. Gitu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak memenuhi kriteria menurut SMN Pan RB. Ini sering kita jumpai. Bahkan BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Apakah Ya, artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya dong kalau gitu. Intinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan, tidak jadi 1,7. Iya, betul. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang, mohon maaf, yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak memenuhi kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansi lain yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatir. Ini kasus baru ini. Ya kan, kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kayak saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun. Tapi yang udah belasan tahun, puluhan tahun nggak dimasukin. Mereka nggak bisa masuk karena sudah di close. Nah tiba-tiba formasinya jadi nggak sampai 1,7. Nah gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini nggak akan selesai. Bahkan melampaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verbal bertahap nih, yang secara kasat mata ini memang nggak bisa. Nah, jadi ini bisa di pending, tapi tidak bisa nambah baru. Karena kalau nambah baru, toh nanti kan akan ada, ya tugasnya Menpan berikutnya lah, pimpinan di situ kan, nah tinggal beresin kira-kira gitu. Nah, jadi ini urusannya banyak. Memang ini Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input macam-macam yang asal masuk. Data ini Pak Aminur Rahman pernah jadi wali kota. Yang penting saya nggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarnya jelas sampah ini kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, oleh karena itu perlu ditambah di situ kira. Jadi database PKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal masukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down kira-kira gitu. Verbalnya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu yang ditemukan yang kayak begitu itu? Nyampe 5% nggak? Lo nggak kan pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu. Itu yang berarti udah clear tuh, yang 500 itu. Sesuai. Nah dari 1,7 ini kan, atau sederhana gini, udah berapa kasus yang didapat? Izin Ketua. Nah ini susah, ini kan dibuat ada verifikasi lagi. Ya kan, padahal waktu itu kalau kita lihat skemanya itu kan udah langsung otomatis tuh. Ya kan, nggak ada ini kan berarti ada yang gugur. Oke lah, kasusnya kayak tadi misalnya. Nah itu kira-kira berapa persen? Dan nanti kalau misalnya kita nggak punya data yang pasti, ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nantinya, ada orang masuk lah, inilah segala macam kan gitu. Silakan Pak Amin. Terima kasih Ketua. Mensikapi dinamika yang ada di internal BKN ya, saya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat lulus tes CAT sampai tes-tes yang lain. Itu pemberkasan itu sebetulnya BKN sudah membuat norma yang cukup ketat.
Sehingga di situ setiap seleksi itu tidak semua 100% bisa terbit NIP-nya. Itu fakta. Jawa Timur kemarin itu cukup signifikan menurut saya. Ya, pada waktu kunjungan kerja kemarin ke sana. Sempat saya klarifikasi. Persoalannya apa? Ternyata dari daerah yang diminta oleh BKN melengkapi, mencukupi semua persyaratan untuk terbitnya NIP itu juga menjadi persoalan tersendiri, Ketua. Jangan-jangan ini ada ruang gelap lagi, kesempatan memenuhi, mencukupi persyaratan terbitnya NIP ini. Mohon maaf, ini ada di daerah, karena dari BKN menurut saya sudah cukup firm itu ya, tapi di daerah. Ini dari sisi ini, belum lagi dari sisi formasi. Nggak salah kalau Pak Menteri hari ini ada 16 daerah atau berapa daerah yang nggak ngajukan formasi. Itu ada unsur kesengajaan, Ketua. Maka saya setuju sanksi ini harus tegas diatur di RPP itu, nanti juga menjadi bagian yang memberikan efek jerah pada daerah. Saya kira itu, Ketua. Terima kasih. Iya. Enggak, jadi maksud saya gini, makasih Pak Amin. Kalau memang kasusnya tidak banyak, ya kita nggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian PAN-RB dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada 1-2 kasus deviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan itu jadi excuse, gitu loh. Makanya saya tanya berapa besar. Dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu di berapa daerah misalnya? Ada 10? Silakan Pak Soeharto. Ya, mohon izin Pak Ketua. Kalau sampai penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramubakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah, jumlahnya ini mencapai hampir 20%-an, sekitar 20%-an. 20% dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramubakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk 3 jabatan itu. Itu Pak Ketua. Nama Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN-nya kan tidak boleh ya Pak. Kan ada tadi kriterianya, ada 6 kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomodir. Ini yang menjadi permasalahan kita. Ya, yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang 340.000, yang ngantri jutaan lagi di luar nggak masuk gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20% kan 340 ribuan itu. Gitu. Nah sementara tadi itu ada 8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang, ya, yang nggak bisa masuk gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada 340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak loh itu Pak Menteri, 340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib. Kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri nggak masuk. Karena sudah di close 2,3 juta. Padahal ya kita baru tahu nih sekarang. Ada 340.000 yang kemungkinan hilang tak terangkat. Nah, di halaman 25 nih, saya nggak tahu nih, di halaman 25 itu ya. Di situ jadi proyeksi sisa non ASN yang belum diangkat tuh 1,784588. Ada bintangnya, keterangan.
data proyeksi sisa tenaga non-ASN secara realisasi dapat lebih besar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini nih, karena satu, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non-ASN. Dua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. Tetap dalam 2,3 gitu. Nah, tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang 340.000. Enggak, ini pertanggungjawaban kita saja, ya kan? Kita close, nggak boleh nambah 2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi 340.000 yang kosong. Wah, ini harus kita bicarakan lagi nih Pak Menteri nih. Gimana treatmentnya yang 340.000 ini? Pimpinan, saya pimpinan. Ya, Silakan Pak. ya. Terima kasih pimpinan. Dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri, Menpan RB, terhadap 2,3 juta. Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan. Saya nggak tahu itu temuannya apa. Dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN barusan, bahwa format-format yang disampaikan tadi, apakah cleaning service, sopir, sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam data tes. Kan begitu. Ini kan memang maaf nih, ini kan kesalahan dari Menpan RB, kenapa sampai itu terinput. Sehingga korbannya ada sekitar 20% yang disampaikan oleh ketua. Kalaulah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang ketua tawarkan tadi? Jadi ini temuan BPK, sebetulnya saya ulang lagi, ketua-ketua sedang ngomong, itu yang namanya cleaning service, sopir, kan nggak boleh masuk ketua, sesuai dengan aturan. Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu, atau bagaimana? Itu hanya sekedar informasi yang pernah Pak Menteri sampaikan kepada kami ketika itu terhadap temuan BPK. Terima kasih. Ya, makasih Pak Gaus. Jadi begini, saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius. Ya, informasi yang kita dapatkan ini, ya, mungkin begini, saya usulkan, ya, poin 5 ini tetap kita setujui. Ya. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata, itu komitmen kita. Nah, nanti kita tambahkan poin 6, ya. Poin 6-nya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan, ya, hasil verfak yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini, iya kan? Coba terhadap temuan hasil verifikasi faktual, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP
koma, yang berpotensi kehilangan sekitar 20% dari 2,3 juta 1,7 ya, dari 1,7 formasi yang akan diangkat, Komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan RB ya, dan BKN. Jadi danya satu aja, DPR RI, Menteri Pan RB dan BKN. Akan membahas lebih lanjut pada raker berikutnya. Itu ya, Saudara Menteri. Ya. Ada aja. Kenapa? Apa? Oh ya. Yang akan diangkat menjadi P3K itu ya. 1,7 formasi yang akan diangkat menjadi P3K. Nih, pemain silat semua begini nih. Yang akan diangkat menjadi P3K. Lah itu tadi nyelip itu tuh, coba contoh sama saya tuh. Kenapa? Selip katanya. Ketua, Setuju. boleh minta contoh nggak Ketua? Contoh. Iya, Contoh. itu yang selip-selip